Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Maaf, kayaknya suara agak habis nih. Jadi mohon maaf juga, 2 hari ini nggak ada video karena gue liburan sama keluarga ya. Ini hari libur sekolah, musim sekolah buat teman-teman juga yang masih sekolah ya. Juni Juli ada libur panjang. Buat teman-teman yang kuliah juga libur semester. Biasanya ada beberapa teman yang sudah kerja kantoran gitu ya, mungkin udah menikah ya. Ini juga musim liburan anak, jadi ngambil cuti gitu kan. Buat yang jomblo ya bisa juga ambil cuti gitu ya, ke jalan-jalan mungkin dengan pasangannya atau eh, jalan-jalan sendirian backpacker. Nggak apa, semua itu adalah proses ya, dan semua itu adalah bentuk kebahagiaan masing-masing. Jadi 2 hari gue nggak ada video karena memang mungkin waktu juga susah ya, main sama keluarga ya, harus menikmati waktu bersama keluarga apalagi saat liburan. Tapi di saat gue liburan itu gue rasa gak hanya gue ya, semua orang pecinta sepak bola dan yang ya mungkin bisa dibilang masyarakat sepak bola ya, Indonesia maupun dunia, sangat terkejut dengan kabar meninggalnya Diogo Jota dalam kecelakaan mobil bersama juga dengan adiknya. Adiknya juga adalah pemain sepak bola di divisi 2 Portugal. Diogo Jota usia 28 tahun, pemain Liverpool. Dan hari ini adalah pemakamannya. Gue lihat di fotonya beberapa semua pemain Liverpool kayaknya datang, dan ada juga pemain-pemain Portugal. Ya, begini ya, gue bukannya mau ngebahas yang menyimpang, nggak. Cuman ya kita nih konteksnya karena channel ini sepak bola ya, jangan melebar kemana-mana dulu deh gitu. Eh kita tuh semua, menurut gue sendiri tuh kaget dan sedih gitu. Ya kalau jangan keluar konteks tuh dibilang ya sebanyak semua orang juga ada yang meninggal gitu segala macem. Ya itu nggak bisa dipungkirin ya, takdir itu di tangan yang maha kuasa ya, takdir tangan maha kuasa. Cuman yang gue sedihnya adalah gini, kalau pemain sepak bola udah pensiun gitu ya, terus dia meninggal gitu ya, entah dia kena sakit atau apalah, biasanya sakit lah karena tua ya. Ya contoh kayak Maradona, Pele, Beckenbauer, Johan Cruyff gitu, Sir Bobby Charlton itu kan, ya kayak Maradona itu kan adalah idola gue gitu ya, yang pertama kali gue pemain bintang yang gue seneng gitu ya Maradona. Ya ketika meninggal, oke lah, dia udah ninggalin legacy gitu ya, dia udah sangat dia udah gak berkecimpung di sepak bola. Terus dia ya sebagai seorang manusia biasa ya pasti dia ada batas umurnya. Tapi kalau dalam kasus misalnya pemain yang masih aktif gitu ya, terus dia meninggal gitu, apapun itu ya, ada kan kayak dulu Mark Vivianvo pemain Kamerun yang meninggal jantung di lapangan. eh Ya gue sedihnya adalah khususnya di Jota ini, dia ini pemain yang lagi dalam masa puncak kemasannya gitu lah, puncak maksudnya usia emasnya lah ya, 28 tahun ya. Tapi sangat disayangkan juga gitu ya, bahwa ya dia harus nggak bisa lagi mungkin dengan ya nggak bisa lagi bermain ya, udah dipanggil yang maha kuasa, sudah tenang hidupnya di sana. eh Ya itulah kenapa ya, mungkin gue bilangnya kenapa gue tuh nggak suka apalagi lagi nonton live, atau gue all-in pemain gitu, membegoin pemain, menggobl kan pemain gitu ya. Gue tuh, menurut gue mereka juga seorang manusia gitu ya, yang batas karirnya mereka nggak sepanjang orang-orang yang mungkin kerja biasa gitu, kerja kantoran mungkin ya, pensiun usia 58, 59, 55 atau ada yang 60. Mereka sampai usia 38, 36 mungkin udah pensiun gitu. Cristiano Ronaldo aja lah yang luar biasa menurut gua.
Ya sangat sedihnya adalah ya dia masih karir soalnya panjang gitu kan. Dan ya gue sangat respect kepada Liverpool ya, akhirnya mengabadikan nomornya 20. Gua respect sama Jota ini. Setelah Muhammad Salah ya, pemain Liverpool yang saat ini ya, gue respect tuh Diogo Jota. Ini dia tuh mengingatkan gue kayak Ole sebenarnya, kayak Ole. Bukan membandingkan ya, bukan bilang apaan sih lo Jota dibandingin Ole, enggak. Maksudnya gini, ini pemain kalau gue di Liverpool dan beberapa teman-teman gue juga fans Liverpool, ini pemain yang nggak banyak tingkah gitu loh, nggak banyak tingkah. Di posisi mana aja dipasang dia kasih yang terbaik, walaupun jadi cadangan juga gitu loh. Tapi setiap kali dia masuk ke lapangan dia kasih kontribusi yang luar biasa, yang baik, cetak gol. Simple, as a player simple, sama kayak Ole gitu kan. Ya simple aja, gue disuruh main, disuruh posisi mana gue main. Nggak ada bilang gue gak suka di posisi ini apa segala macem, nggak ada. Selalu senyum gitu kan. Nah itulah ya. Jadi sama jalan Diogo Jota ya buat fans Liverpool, klub Liverpool. Gue juga United Identity, walaupun kita rival ya, kita tetap mengucapkan turut berduka cita ya. Sesungguhnya sih seluruh masyarakat sepak bola sih pasti kehilangan gitu. Oke. Mungkin ya 2 hari ini juga berita sih sebetulnya tidak ada begitu yang khususnya transfer ya, nggak ada yang begitu bombastis banget gitu, khususnya mengenai Manchester United. Kita kan masih tetap menunggu kapan here we go-nya Mbeumo. Nah, tapi ada satu pemain yang sepertinya udah confirm akan meninggalkan Manchester United dikarenakan ya, nomor punggung atau jersinya dia sudah resmi dipakai oleh orang lain. Jadi udah confirm ya bahwa nomor punggung 10 ya, itu akan dipakai oleh Matheus Cunha yang baru saja dibeli dari Wolverhampton seharga 62,5 juta pound. Ya itu kan sebetulnya udah tanda bahwa pengusiran secara halus buat Marcus Rashford. Nomor punggung lo, nomor 10 itu dipakai sama orang baru. Dan Marcus Rashford sendiri pun di sosial medianya, di Instagram bio-nya itu udah mengganti segala unsur-unsur Manchester United. Dulu kan PP-nya dia yang pakai baju Manchester United, sekarang PP-nya dia lagi latihan fisik gitu. Terus bio-nya itu adalah English professional footballer. Ini sudah menandakan atau mengkonfirmasi atau mengetok palu ibaratnya perceraian Manchester United dengan Marcus Rashford. Ya memang harus ditegaskan seperti itu gitu loh. Berapa kali sih, berapa tahun, setiap tahun kan, setiap awal kompetisi Rashford ini posting lagi latihan. Oh ya gue bisa, gue semangat, gue berlatih, gue akan bikin terbaik buat Manchester United. Faktanya kalau gue bilang dari sejak zaman si Jose Mourinho pernah gue bahas kan. Jadi Marcus Rashford sepertinya udah menjadi ketok palu untuk bercerai dengan Manchester United. Itu udah bukti secara halus lah. Ya dia sendiri sebenarnya terbuka nih kalau untuk ke Barcelona karena Nico Williams kan batal ke Barcelona dari Athletic Bilbao, bahkan dikontrak sampai 2035. Aneh-aneh aja. Cuman tampaknya dia jadi masih pilihan ketiga karena pilihan keduanya Barcelona masih mempertimbangkan Luis Diaz gitu. Oke, jadi kita tunggu aja Manchester United ini setelah ini akan apa? Ya, gue sih no problem. Ya udah banyak lah ya di sosial media. Ya biasa lah Marcus Rashford udah hampir 100 sekian gol, bla bla bla. Bukan masalah statistik golnya. Kalau lu lihat dia bagaimana bermain, gue yakin ini semua pada setuju sama gue gitu loh. Oke, jadi good luck lah Marcus Rashford untuk mendapatkan klub baru. Sedangkan untuk berita lain kita masih menunggu untuk Mbeumo ya.
untuk bagaimana apakah here we go, tampaknya masalah harga ya kalau ini ditolak lagi sih udahlah cabut aja lah. Ngapain sih lu berpikir lagi untuk klubnya aja, ya katanya klubnya akan mendatangkan ke pre-season nih kalau tawaran ketiga ini nggak digubris, ya udah kita cari pemain lain. Oke. Jadi Rashford, Sancho, Garnacho dan Anthony semoga bisa mendapatkan klub baru. Ya kita selalu doakan supaya mereka juga berhasil di tempat lain. Bukan berarti kalau mereka berhasil di tempat lain ya klub kita jelek, nggak juga, nggak jadi stigma yang kayak begitu. Faktor-faktor lain itu ada. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.